Kamu tuh benci NM tapi kok nyerang Fitri. Kamu itu benci NM tapi kok nyerang Fitri juga, gimana sih? Siapa yang benci NM? Coba di sini clearkan, siapa yang benci NM? Gak ada. Kata-kata benci itu sangat apa? Sangat kuat sekali gitu ya. Hate. You hate somebody, I don't hate nobody. Gak ada yang membenci seorang. Namanya kita punya punya apa salah paham. Aku sama Nikita tuh awalnya temen loh. Kamu Putri tahu nggak? Aku awal sama Nikita tuh awalnya teman sampai kayak begini. Aku sama sama apa, Nikita tuh pernah WA-WAan gitu, pernah telepon-teleponan, pernah. Cuman nggak diekspos karena ya aku bukan siapa-siapa. How about you? You can drink more. Dan aku juga awalnya nggak mau pansos It's over, jelly. Oh. gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang bilang kok kayak Yoko bisa sampai detik ini awalnya punya masalah sama NM, sekarang jadi salah satu penyuaranya NM. Kenapa? Karena emang dari awalnya aku punya hubungan baik sama NM. Yang mengotak-ngatik, yang Maaf ya. Maaf, sebentar. Ini tadi gue daripada gue lupa. Gue bukannya flexing, gue juga bukannya apa-apa. Bokap gue itu kebetulan tamu kehormatan kerajaan Saudi Arabia, dan gue minta disampaikan juga. Oi. Joy. Ya itu bagian nanti di bagian yang umroh. Ya, terus lanjut. Jadi menjelaskan Kak Putri juga sekarang baik sama Nikita karena ya, aku dulu deh. Aku baik sama Nikita karena emang awalnya baik dan diacak-acak sama Fitri. Jadi aku kayak yang speak up dan sekarang baik lagi sama Nikita nanti ke depannya, dan aku udah gak ada masalah sama Nikita. Jadi kalau misalnya one day aku ketemu Nikita, aku berkabar sama Nikita, no problem gitu ya. Tapi kalau misalnya itu one day, aku juga tidak memaksakan keadaan ya kan. Walaupun Kak Putri udah nyampein si Yoko begini-begini, Niki Yoko begini-begini. Udah ada yang menyambungkan jembatannya itu, which is Kak Putri. Ya udah ada Yolo juga, udah ada segala macam, dan Nikitanya so far ya netral-netral aja, nggak menyetop aku, nggak ada nilai, nggak ada yang harus aku gimana, nggak juga, nggak ngatur aku juga gitu. Masing-masing aja gitu kan ya, intinya gitu kan Kak Putri ya. Jadi kalau sekarang kita berpegangan tangan bareng-bareng ngebahas ini itu karena mereka udah keterlaluan, bener deh. Kak Putri dan Yoko please hari itu dan sama Nevos meresahkan warga Indonesia. Ya kalian juga harus speak up. Jangan kita speak up, cuman kalian nonton aja. Kalian juga bisa tag orang, email itu Saudi kepolisian Saudi Arabia. Kalian bisa melakukan sesuatu. Jangan cuma nonton doang. Di Kak Putri Jimbo berapa yang nonton? 1.000 ada? Kapan? Sekarang Ada 1.000. 1.000 di gue 200, jadi 1.200 ya. 1.200 orang yang nonton ya. Kalian sebagai follower kita, nanti mungkin kita ketemu jadi teman kita, itu harus berpartisipasi. Kalau cuman kalian nonton pasif doang percuma sayang ya. Kita di sini kasih informasi yang bukan gimmick, bukan acting, bukan settingan. Gue berantem sama orang-orang ini bukan settingan, bukan sinetron sayang, ini di dunia nyata ya. Kak Putri ini juga speak up di dunia nyata, bukan karena Kak Putri besok ngomong ini ya, scene-nya ini ya, nanti jawab ini. Enggak, emang naturalnya begini ya. Jadi secara nggak langsung kalian bakal mengetahui aku dan Kak Putri lebih dalam lagi gitu loh. Dari awal gue kenal Yoke baik-baik. Yoke datang ke rumah silaturahmi itu dengan baik-baik, tidak ada masalah. Sampai akhirnya kita tidak komunikasi karena gue punya kesibukan dan rumah tangga, Yoke juga punya kesibukan dan Yoke tinggalnya jauh. Dan sorry, itu juga aku nggak enak nih ya, karena aku datang ke rumah orang kalau misalnya dengan keperluan sesuatu. Aku datang ke rumah Kak Putri bukan karena mau silaturahmi, aku berteman loh. Ada tujuannya, minta tolong. Ya, dicatat ya. Pertama kali aku ketemu ke rumah Kak Putri Jimbo itu minta tolong, bukan urusannya gue. Dan rame-rame. Gue jadi kayak yang, kecuali
sekarang nih udah kenal, gue karena ketemu Kak Putri Jimbo main, kita main karena udah kenal. Kemarin kan gue orang asing ketemu ke rumah Kak Putri, terus buat urusan orang, gue kan jadi kayak yang ya kalau misalnya beca mah roda ketiga gitu kan. Gitu, dan gue tahu orang yang minta tolong ini udah ngejelek-jelekin Kak Putri di belakangnya, ya. Dengan notabene kita mau ke rumah orang nih, tapi sebelum ke sana udah ngomongin yang enggak, kan jadinya tolol. Di profiling dulu Iya, di profiling dulu. Aku mau ke Kak Putri, dia bisa bantu aku nggak? Kayaknya udah profil nggak make sense. Lu minta tolong sama orang, gak usah lihat dulu siapa dia, ngerti nggak? Ketemuin dulu aja. Karena emang udah niatnya jelek, udah hatinya jelek, jadi sebelum kesana pun, aduh, kayaknya nggak bisa dia bantuin aku ya. Barangnya aja nggak asli, ya gimana dia mau bantuin aku? Itu tuh udah ngomong-ngomong tuh sebelum ketemu loh. Dan yang gue baru kaget ternyata udah pernah ketemu Kak Putri dulunya, ya. Jadi aku sebelum itu nggak tahu. Ternyata orang ini, si Iza Zega ini, ya waktu ketemu Kak Putri itu udah ketemu sebelumnya sama Talia Oki, ya kan? Sorry agak berisik, lagi motong rumput. Oh lagi ngebersihin. Yang bilang gue pembantu di sini maaf ya. Yang bekerja aja sama saya jebul. Nanti kalau nanti ada sesi pertanyaan ya guys. Jadi sebelum apapun, kenapa ini bisa sampai momennya terjadi ini, kalian harus tahu dulu. Aku ini nggak kenal sama Kak Putri Jimbo. Aku ini dibawa kenal sama Putri Jimbo ini dari Kak Uzi. Kak Uzi bilang, Yoke, ini ya, gue nggak nambahin nggak ngurangin. Kan si Isa ini ada masalah. Kita nggak bisa bantu secara hukum karena kita bukan siapa-siapa, dia bilang gitu. Tapi gue punya teman, dia punya pengacara, dia bisa lihat bedah kasusnya. Kalau mau datang dulu aja, ya kan? Gue sampein lah ke si Isa, Mi, lu mau nggak ketemu sama temannya Kak Uzi, namanya Kak Putri. Siapa ya? Dia bilang gitu. Langsung lah di profiling di Instagram. Bilang, kayaknya nggak asli deh. Kayaknya palsu deh, gitu-gitu kan. Udah mulutnya lantam. Belum datang ke rumahnya aja lantam. Ternyata udah ke sana sebah sujud karena kita ya, gue sih nggak mau spill ya. Gue ke rumahnya Kak Putri, ya kita tau lah rumah yang di perkomplek ada gate gitu ya, yang ada gerbangnya ya kan. Nggak mungkin rumah ece-ece itu kan. Terus ada mobilnya, ada pembantunya. Ya gue nggak usah jelasin lah siapa gue ke rumahnya Kak Putri gimana. Dan disodorin dengan gayanya Kak Putri, mau minum apa lu? Gitu kan, mau minum apa? Mau minum apa lu? Ya kan, mau minum apa lu? Mau makan apa? Gitu kan. Dia kayaknya nggak expect banyak orang yang datang kan. Ada gua, ada si Isa, ada Kak Uzi, ada si anaknya Kak Uzi, ada si Fahri, satu lagi, kita berlima gitu kan. Mau minum apa? Mau makan order dia bilang gitu kan. Ya gue orangnya malu-malu kan kalau itu, ya gue duduk di sofa aja. Dia ngomongin masalah perkara. Iya, aku dilaporin udah naik. Tadinya petatang peteng-teng. Tenang aja, kebal hukum segala macam. Dan panggilan kedua dia udah ketar-ketir nih. Ya kan? Datang lagi ke rumah gua. Iya, ke rumah Kak Putri. Terus ditanya sama Kak Putri kan, mana berkasnya? Saya pelajarin dulu, bener nggak Kak Putri kan? Iya. Saya punya pengacara, saya nggak mungkin ngerjain sendiri. Ini nama pengacaranya Maci, ya bilang gitu kan. Mana, kasih dulu berkasnya, saya pelajarin dulu. Saya bisa bantu atau enggak? Betul kan Kak Putri? Saya nggak bisa menjanjikan kalau misalnya belum lihat berkasnya. Jadi secara profesional ya kan. Terus pulang. Maksudnya bahasa hukumnya pasal. Ya pasalnya ya kan, dapat apa segala macem. Pulang-pulang. Jalan kronologi ceritanya. Tapi Kak Putri inget nggak dia bilang, tapi saya udah dihubungin sama Fitri. Ingat nggak? Kayaknya nggak, dia nggak ngomong gitu ya? Nggak ada dia ngomong gitu. Udah pas pulang ke sana, semua pada pulang. Si Iza Zega ngomong sama gue, Yoke,
aku ada di kontak nih sama Fitri, katanya dia mau damai, tapi aku harus ketemu sama dia. Aku nggak enak sama kamu sama Kak Uzi. Kataku, Mami, kalau misalnya emang Fitri Ya kamu kalau nggak salah itu Uzi dan nyampein ke gua. ya, Dia bilang kata dia si karena itu dia di nangis, kontak sama si Fitri. dia nangis-nangis. Ya nggak mungkin dong, saya kalau misalnya logikanya dia minta tolong ke Kak Putri, berarti dia udah kepepet. Iya. Kan notabene Kak Putri nggak kenal siapa Iza Zega. Ya pernah ketemu sekali tapi nggak itu kan, nggak ngeh dia juga. Enggak, gua Sama nggak pernah Thalia. ketemu. Sama Mungkin Thalia ya, kan. Iya, gue lupa itu dia makanya gue nggak ngeh. Pokoknya dia juga nggak kenal. Terus tiba-tiba dia nangis, oh Yoga, aku nggak enak sama kamu, aku nggak mau mengkhianati kamu katanya. Tapi ini ada yang nyampein suruh ketemu sama Fitri, dia bisa mendamaikan aku dan Nikita, dia bilang gitu kan. Aku, Mami, jangan lihat aku, jangan lihat Uzi. Kalau emang Fitri bisa menjembatani buat Mami sama Nikita damai, lakukan itu, kata gua. Karena ini perangan di sosmed. Tapi kalau misalnya Mami sampai bisa masuk penjara gara-gara ini, ya duit, gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa ya Yoko, itu nangis-nangis. Terus tiba-tiba zong di prank sama si Fitri. di prank dia nggak jadi. Serius loh? Siapa yang mau damai katanya? Siapa yang mau damai? Serius loh digituin? Mimpi loh katanya. Takut kan lo? Makin panas dia. Si Zeganya digituin kan. Dia terus dia minta tolong ke yang lain-lain juga. Tolong dong, ada yang profesor ini, ada yang itu. Apa tentang pengacara lah. Banyak orang bilang, udah tenang. Nah, panggilan kedua dia ke Jaksel. Nggak boleh keluar. Udah di penyidik nih, udah di penyidik nih. Iya, langsung ditahan. Langsung ditahan. Dia langsung SMS gue. Yoke, tolongin Mami. Aku nggak boleh keluar. Kayaknya Mami ditahan. Gua sampai berantem sama Uzi. Walaupun gua ada laporan yang sama ya, pencemaran nama baik sama Nikita sama Fitri ya. Di tempat yang sama di Jaksel, di tempat yang sama Jaksel sama laporan sama UU ITE juga. Gua sampai berantem sama Kak Uzi. Gua nggak peduli Iza Zega mau gimana, gua harus datang. Gua temennya, gua bakal datang karena jangan beb, lu jangan datang. Nanti lu dijebak di sana kan. Kak Uzi pikirnya kemana-mana kan, takutnya gue dijebak di sana kan. Jangan datang. Gue bilang, kalau lu nggak nemenin gue datang sendiri, gue pergi sendirian pakai Gojek, pakai Gokar, gue nggak masalah. Oh iya. Aduh. Jadi gue Kak Uzi sama anaknya pergi ke Jaksel. Gue juga nggak boleh pulang sayang. Gue juga ditutup. Jadi di kantor penyidik itu ada sel tahanan, tapi kayak ruang meeting, di situ ditutup. Kita nggak boleh keluar. Terus? Hati gue duk gitu kan. Anjir, gue juga. Walaupun yang ditahan si Iza Zega kan, tapi kita secara nggak langsung udah diperangkap mereka kan. Gue dari gitu, aduh, aku telepon siapa? Aku telepon sini, telepon sana. Bisa. Pada minta nominal ya Kak. Bisa, itu bisa. Nanti mana perkaranya? Kirim dulu suratnya. Nanti kita cari nomor LP-nya. Terus kita gitulah bisa dibantu ya Kak Putri, ngerti lah ya, bisa dibantu. Pengacaranya jadi jaminan. Jadi dia nggak ditahan sekarang. Bisa katanya. Penangguhan penahanan judulnya. Penangguhan penahanan, ya kan? Pada nungguin itu segala macam. Udah jam 11 malam nih, gue masih di situ nih. Udah 4 jam loh Kak. Aku di Jaksel di ruang tahanan itu. Masih ada videonya. Sebelahnya tuh orang-orang yang curi motor, yang masalah-masalah receh. Itu ada gerbang, ada selnya gitu, kata gue. Ya alemong, gue nggak boleh pulang, gue bilang gitu kan. Tapi nggak mungkin juga, karena kan aku sama Kak Uzi sama anaknya nggak mungkin ditahan juga, kita nggak ada masalah kan. Tapi sisanya nggak boleh keluar sama sekali. Nah abis itu gue pulang kan, gue bilang, wah udah begini, udah settingan nih, gue bilang ini udah pasti mereka udah ada kekuatan di sana kan. Ya udah gue pulang, terus gue bilang sama si Atta sama si Isa, sorry gue nggak bisa bantu kalian. Gue udah coba kemana-mana, dan gue ini nih ya, ini hal yang poin yang paling penting. Gue bilang, gue punya 400 juta cash. Kalau mau lu pakai.
Tapi gua tahan Birkin lu yang oren, ya kan? Terus dia bilang apa? Janganlah Yoko, udah dikepepet nih kak, udah kepepet nih. Janganlah, kamu bisa apa aja ambil, asal jangan Birkin aku, dia bilang gitu. Gua tahu barang-barang dia nggak ada yang sampai 400 juta, kalau Birkin masih 300-an lebih, gue masih bisa ambil, ya kan? Jangan, udah kepepet kak, masih dia itu loh. Jangan loh, ya udah, gue udah, yang penting gue sebagai teman udah nyamperin dia, ya, udah kasih support, udah kasih duit juga kalau dia mau, ya kan, terus udah Ya besok, lu gila, udah apa namanya, apa ya lu udah support dia deh, itulah intinya lo siap. jadi kalau misalnya orang nanya-nanya, ini kenapa bisa begini, karena kelakuannya dia sendiri, jadi, nih ya, buat kalian yang nggak tahu kenapa dia bisa ditahan, ya, dia ini kan melaporkan Nikita Mirzani pemukulan, diduga pemukulan. Nah, dalam salah satu itu dia menyebut Nikita Mirzani tanpa dia bisa membuktikan, jadinya kesaksian palsu. Jadi balik lagi ke dia gitu loh. Karena dia di penyidik dia bikin statement, iya itu Nikita. Nah, di situ Langsung tertuju tanpa ada bukti. betul. Nikita laporin balik, dia kena. Di situ dia ditahan, dan gue bilang gini loh, tak, maaf sekali gue nggak bisa balik lagi. Kenapa? Satu, gue harus balik ke Indonesia, ke Amerika. Kedua, gue bidikan juga mereka. Gue nggak bisa, gue nggak mungkin juga sebodoh-bodohnya gue sebelahnya Isa gitu kan, kayak best friend sehidup semati. Gue juga nggak tolol gitu, ya kan kak? Ya. Jadi Tapi kalau lo sama gue gimana sekarang? ya gue tahu kak Putri, ya kita nggak harus ngomongin orang-orang ini, pokoknya you know, kita berdua bisa dijaga. Kalau gue berdua sama lo ya pokoknya kita maju terus pantang Ya. mundur ya kan. Ya, karena kita udah angin, badai topan, udah segala macam, udah sampai Om Jimbo lah, segala macam kan. Sampai ikut diapain lah? Sampai diapain? Sampai difitnah, dipotong suaranya. Yang dibilang kok kurang ajar banget ya manggilnya Jimbo, padahal lagi ngomong ke gue. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang nggak ngerti kenapa ini bisa sampai begini ya, aku ngomongin dulu lah. Jadi sekarang ini kan hebohnya si Iza Zega ini ada kemungkinan bakal dipenjara lagi. Ya kita nggak tahu lah, itu proses biar berlanjut antara di Saudi Arabia atau nggak di Indonesia. Karena kan ada laporannya juga, ada kita bisa pantau itu. Cuman kenapa sampai bisa begini? Karena dia udah terlalu kayak merasa, oh gue nggak peduli mau kebal hukum kayak segala macam, dan itu makanya dia nantangin Kak Putri, ya, karena dia ngelihat gue, permasalahannya gue ini sama Iza Zega sebenarnya sepele kak, kayak gue damai sama keponakannya Dewi Persik, namanya Meldi. Jadi Meldi ini sama Iza Zega pernah berantem, gue damai karena kan gue nggak enak sama Dewi Persiknya kan, damai itu dia marah. Dan yang kedua, gue berantem sama Iza Zega karena Bunda Korla. Waktu Bunda Korla berantem sama Nikita Mirzani, gue adu-adu kan. Nah, dia bilang, ngapain lu nge-up si Korla, gue nggak suka. Nah, di situ dia paling marah. Dia bilang, gue temen yang bermuka dua. Gue temen yang tidak menguntungkan. Emang kalau berteman kita harus menguntungkan sih, ya kan? Ya kan? Kalau misalnya take and give, boleh lah ya, kalau misalnya emang ada bisnis, ada cuan, ya kan? Tapi nggak semuanya juga diperhitungkan sama uang. Benar. Itu gue setuju. Dan kemarin waktu aku